berat juga nih. Biasanya kan memang kalau orang bersyukur itu karena senang. Kan begitu, kan sama sebenarnya. Sebenarnya sama. Orang bisa sholat itu ada rasa senang atau ada rasa apa namanya? Ada rasa khusyuk di sini, beda. Dia kalau dia senang bisa sholat masih rasa senang, tapi kalau udah orang itu bisa khusyuk, bisa menikmati sholatnya, bacaan tartil dan sebagainya selesai, kemudian ditanyain, kamu udah sholat? Alhamdulillah sudah. Tidak ada cerita kalau dia tadi sholat itu seperti ini, enggak, dia alhamdulillah sudah, enggak dilebih-lebihkan. Walaupun dia merasa khusyuk, ya dia diam. Gimana khusyuk enggak? Ya, mudah-mudahan ya. Nah, orang yang seperti itu dia menjaga. Jangan tadi khusyuk, kayaknya khusyuk. Nah, kan gimana bangga, dia udah merasa ya. Di situ itu ada sesuatu yang mau ceritain biasanya. Nah, disitulah muncul setan. Kalau dia tidak bisa mengajak orang itu berbuat jahat, dia akan mengajak orang sombong dengan apa yang dilakukan dia. Oke, betul. Seperti itu. Begitulah setan sebenarnya. Apa rahasianya agar kenikmatan itu nggak diaku-aku gitu Pak Ustadz? Padahal kan memang kenikmatan dan sebagainya kan datang dari Allah itu ya Pak Ustadz. Ya, memang kita harus belajar, ada dan tahu ilmunya. Jadi tidak sembarangan orang itu mendapat hidayah. Orang belajar dan tahu yang namanya bersedekah itu harus lillahi ta'ala, tidak boleh menginginkan untuk dunia. Nah, ini aja orang itu nanti kalau dia mau bersedekah dipikirin, saya mau sedekah tapi pas saya lagi seret, nggak ada duit nih, ya mudah-mudahan sedekah saya ini terima dan dibalas oleh Allah Ta'ala. Apa balasannya? Uang. Lah kan nggak ada lillahi ta'ala, mana ini untuk mencari ridha Allah itu. Karena banyak orang yang ngomong bersedekah agar kamu kaya, loh kan nggak lucu sebenarnya. Jadi bersedekah itu niatnya lillahi ta'ala. Jangan niatnya di sini bismillah, tapi hati yang paling dalam itu untuk kembalian uang. Nah, itu sendiri juga orang itu sebenarnya tahu, yang tahu agama itu sebenarnya tahu. Tapi kenapa dia itu mengajari seperti itu? Saya juga nggak tahu. Apakah dengan mengajari seperti itu orang senang kemudian orang memanggil dia? Nggak ngerti saya. Tapi ya kasihlah yang lurus bahwa bersedekah itu karena Allah. Satu. Kemudian apalagi punya istri karena Allah sehingga biasa flat. Punya anak karena Allah sehingga flat. Kalau istri kurang dinasihati yang baik, anak kurang dinasihati yang baik. Kan dinasihati yang baik, bukan marah, bukan keminter, bukan nambah-nambahin, bukan sesuatu yang diomongkan dan kita belum pernah mengerjakan. Sama. Itu kan belajar dari situ. Sehingga nanti insya Allah Allah itu akan menjaga pada saat kita itu mau ngomong tentang kesombongan kita langsung sadar bahwa aku mau ngomong ini, gak usah ngomong, diam aja, malah banyak istighfar di dalam lisan atau di hati. Itu malah lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala daripada ngomong ngalur ngidul malah gak karu-karuan. Seperti itu. Nah, belajar harus punya ilmunya. Orang yang punya ilmu belum tentu dia juga bisa mengerjakan. Orang punya ilmu belum tentu bisa mengerjakan. Belum tentu. Apa coba? Jadi kita harus belajar beneran bahwa hati-hati di dalam lisan kita. Mau kita bilang apa, kita mau nasihatin orang, kita itu sama seperti melihat diri kita sendiri. Apakah saya sudah mengerjakan apa yang mau saya berikan kepada orang tersebut? Kan kita harus mengaca, sehingga jangan sampai kita itu masuk karena Allah itu murka kepada kita, marah kepada kita. Kita menyuruh orang lain berbuat baik tapi kita belum mengerjakan. Itu masuk, itu ada ilmunya, kan seperti itu. Kalau kita kasih kajian, kalau memang ini pendakwah, kalau kasih kajian, kasih ilmunya kepada jamaah. Jamaah yang nonton itu, jamaah yang datang itu, belum tentu semuanya pintar tentang agama. Kan harus difahami. Sehingga kita yang memahami beliau-beliau. Bukan beliau yang suruh memahami saya. Bukan. Kalau terlalu pintar ya mereka ya nggak ngerti itu dari tadi itu ngomong apa ya ustadznya. Ya kan begitu nantinya.
Padahal dia udah cas cisus. Dia udah mikir bahwa ini ibadah kepada Allah Ta'ala, yang mana yang ibadah, kan seperti itu. Nah, untuk menjadikan kita selalu ingat bahwa yang kita lakukan itu tidak ujub, tidak riya, tidak bangga, bahkan tidak sombong, ya kita latihan setiap saat, belajar bicara itu yang tertib pada titiknya, tertib di titiknya. Tidak ada yang namanya orang itu instan tiba-tiba nanti dia masuk surga, tidak ada. Orang itu pasti akan dilihat amal-amalnya, pasti akan dilihat oleh Allah Ta'ala, pasti itu. Tidak mungkin Allah menyuruh selalu orang itu berbuat baik kok. Pasti akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Makanya harus belajar, sehingga kalau kita diberi nikmat, diberi sesuatu yang menjadikan kita itu senang hati, itu langsung dibalik aja. Oh, ini dari Allah Ta'ala, ini menguji. Umpamanya kamu ya, kamu itu swasta lah, bukan kontraktor ya, bukan kerja di BUMN. Kamu ada rezeki, kamu tahu rezeki ini dari Allah Ta'ala. Bismillah, mudah-mudahan berkah ya Allah, amin. Kemudian kamu tahu dan kamu ingat-ingat rezeki itu mau kamu gunain apa, kan ngerti nanti lama-lama. Oh, untuk nyumbang, untuk anak yatim, oh, untuk sedekah, oh, untuk infak, untuk istri, untuk anak, kemudian untuk apa? Ya untuk sehari-hari kamu, boleh, tapi kan sudah kamu planning di sini. Kemudian kalau itu sudah berjalan, kemudian ada temenmu tanya, Tung, Pak Tung, itu segitu itu kamu gunain untuk apa? Kamu santai aja ngomong, ya untuk ke anak yatim piatu, ya untuk sedekah, ya untuk ini, nggak baik-baik aja. Tapi pada saat kamu ngomong begitu, ada nggak di sini itu pengen dipuji? Nah, berat itu kadang-kadang Pak Ustaz. Hanya itu pertanyaan saya, pengen nggak kamu dipuji pada waktu ngomong seperti itu? Pengen misalnya. Nah ya sudah, kamu tidak lolos pada saat kamu punya seperti niatan di balik itu. Jadi bisa saja sedekahmu dicoret. Seperti itu. Nah, inilah yang kehati-hatian yang harus dijaga. Padahal temanmu tanya itu sebenarnya itu ujian kamu sebenarnya. Itu ujian kamu, kan gitu. Jelasin yang baik. Umpamanya biar kamu itu nggak keluar kemana-mana, umpamanya nggak keluar sehingga sampai gini. Kamu uang banyak dapat untuk apa ya? Ya sebisa saya untuk kehidupan rumah tangga saya lah. Mau ngomong sesuatu itu harus direm. Kan biasanya nggak nyerocos saja. Saya seminggu sekali sedekah di sini. Saya lah kan ngomong akhirnya. Tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Umpamanya, loh Pak Tung, ini uang kamu banyak gimana? Tak tabung kok. Selesai. Cukup. Tak tabung. Untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari. Normal, kamu masih tenang nih. Ini kok tanya terus nih, bahaya ini. Pinjam nanti dia. Biasanya kan gitu. Uangnya kok banyak, pinjam dong. Makanya kita harus hati-hati. Walaupun nanti kita itu di mana tempat kita, mau kelas menengah, mau kelas atas dan sebagainya, belajar bahwa kenikmatan itu dari Allah, keberhasilan anak itu dari Allah, kekurangan anak dari kita, kebaikan istri dari Allah, kekurangan istri kita, kan begitu-begitu aja. Seperti itu. Jadi kalau ada nikmat, apapun bentuk nikmat dari Allah Ta'ala, semua nikmat itu dari Allah. Haji dari rumah menuju kantor, kemudian dari kantor menuju rumah selamat, itu Allah, nggak ada yang lain-lain. Bukan karena haji kendaraannya remnya bagus, ini enggak itu, enggak seperti itu. Karena lagi sepi, enggak, semuanya itu Allah aja. Tapi tahu tadi keadaan gimana, alhamdulillah sepi, kan tahu, tapi bukan karena itu. Kan gitu. Tadi ada tabrakan persis di depan saya, persis berak, kemudian saya rem, alhamdulillah berhenti. Wah, nah, kalau bilang, wah berarti ini dari doa-doa saya. Salah kalau itu sudah nggak bisa. Nah di titik itu besok bisa aja tabrakan ikut malah ikut gitu. Jadi kita nggak bisa, itu dari Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah melindungiku sehingga aku selamat dari tabrakan yang ada di depanku. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Itu jawaban bahwa kita benar-benar paham
tentang kejadian-kejadian itu. Nah, jadi memang harus belajar bahwa untuk memahami apapun dalam keadaan sehari-hari, yang namanya nikmat, apapun bentuk nikmat itu dari Allah. Apapun, sekecil apapun itu dari Allah. Kamu bisa buang air kecil, itu atas izin Allah. Betul, Bang. Kamu bisa BAB atas izin Allah. Betul. Kamu BAB darah, itu kamu. Allahu Akbar. Jangan. Karena Allah mengizinkan dari BAB darah, kan gitu. Jadi itu harus dipahami. Jadi kalau memang kita nanti ingin paham dan sebenarnya inilah yang namanya wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi banyak-banyaklah ingat kepada Allah Ta'ala agar beruntung. Nah, inilah cara ingat kepada Allah Ta'ala setiap saatnya. Boleh dengan zikrullah, boleh, silahkan. Boleh dengan seperti tadi, ini aplikasi. Jadi ingat kepada Allah Ta'ala dalam aplikasi sehari-hari. Beruntungnya itu dalam bentuk apa kira-kira Pak Ustaz? Insya Allah kalau beruntung, Allah sudah menyatakan beruntung, Ya. berarti orang yang selalu ingat kepada Allah, insya Allah masuk surga. Itu aja. Jadi nggak ada Allah bilang beruntung itu di dunia, nggak ada. Iya. Karena bisa aja orang yang dikatakan beruntung oleh Allah Ta'ala tadi, dia masuk surga padahal dia orang biasa, orang nggak punya ya, bisa aja beruntung. Bisa begitu ya Pak Ustaz ya? Nah, tapi kalau orang yang ininya pikirannya kan harta aja, kan orang kaya, enggak, itu nggak harus kaya. Itu orang yang selalu ingat kepada Allah Ta'ala, beruntung masuk surga maksudnya Allah. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau beruntung itu berupa materi, enggak ada materi, enggak disebutkan. Itu namanya beruntung, itu materi itu enggak disebutkan. Beruntung orang yang berpikir akan beruntung, beruntung itu berpikirnya positif, berpikir yang mengikuti syariat Islam, nah, itu nanti akan beruntung ya. Tapi kalau berpikir mengikuti nafsunya dia, ya walau alam, nggak ngerti kalau yang begitu. Nah, ini kita harus pahami. Kita bicara, kita berpikir, mengerjakan sesuatu, menerima sesuatu, itu harus kita pikirkan. Kalau kita menerima sesuatu walaupun itu kecil, itu dari Allah Ta'ala. Kelihatannya itu hanya buang air kecil, tapi banyak nggak buang air kecil orang itu bersyukur? Sangat jarang, sangat jarang. Ya, insya Allah kalau memang mau memahami ya seperti tadi ya, bicara harus mengetahui apa yang mau kita bicarakan, itu harus tahu. Kemudian semua hal yang diberikan oleh Allah Ta'ala wujudnya kecil, disyukuri. Itu dijelaskan, masyabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja nikmat yang keterima itu dari Allah. Jadi harus paham. Jadi nggak boleh kita mengaku-ngaku itu dari saya, itu dari, kalau nggak saya memerintah ini nggak bisa. Nggak boleh seperti itu. Sulit tuh nahan lidah, Ustaz. Iya, makanya dosa yang paling besar kan di lisan sebenarnya. Ya sudah betul, nggak salah Rasulullah itu seperti itu, nggak salah. Makanya harus belajar, ada ilmunya, diingat-ingat isi Quran, diingat-ingat hadis Nabi, diingat-ingat sunnah, sehingga kita itu setiap hari, ya itulah namanya ingat kepada Allah. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan walaupun sulit ya. Masuk surga itu sulit, tidak gampang ya, tidak hanya cuma amin kata Pak ini amin gitu ya selesai. Orang kalau nggak menyombongkan diri nggak dibilang hebat, nggak dibilang hebat. Kadang-kadang teman yang bercerita gitu ya, oh itu saya bangun jembatan itu, terus kita ada di situ, nggak diceritain. Mana lu nggak ada di situ, aku udah diceritain. Kadang-kadang benar sama temennya yang cerita itu ya, dia merasa Tuhan, temennya yang nggak diceritain iri ya, sama sebenarnya. Sama bener, walaupun beda sedikit tapi ya sama. Padahal aku kan ikutan ya kan, berarti temennya aku kan ikut bangun terus kan yang jadi belajar aku juga kan sama Tuhannya. Kan sama-sama Tuhan ini berdua orang. Jadi memang betul harus belajar, semuanya harus belajar untuk tidak ujub, riya, bangga dan sombong. Jangan mengaku-ngaku bahwa nikmat yang kita terima itu dari yang kita kerja. Oh jangan. Kalau kita ingin takwa pada Allah Ta'ala, lepaskan hal tersebut. Ganti bahwa semua nikmat itu dari Allah, mulai hari ini semata-mata karena Allah Ta'ala, sehingga nanti kita diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ingat, sehingga tahu beginilah kita itu dekat kepada Allah Ta'ala, selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Nah begitulah, mudah-mudahan nanti kalau kita begitu terus istiqomah, mudah-mudahan
jalan ke depan nanti di akhirat itu jelas menuju surga insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.